Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Pagi Kak. Adik-adik kabarnya gimana nih? Luar biasa Kak. Puji Tuhan deh kalau luar biasa. Adik-adik, seperti minggu-minggu biasanya, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan Kak Ines? Berikut hal-hal yang perlu kita persiapkan. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, kalau sudah siap, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa Kak? Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Masih semangat? Masih dong. Kalau masih, kita angkat satu pujian lagi dengan judul apa Kak? Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar, berlayar serta Yesus, ombak pun teduh,
sebentar lagi kita akan persembahan. Tapi sebelum itu, kita angkat 2 pujian yang di medley, judulnya Yesus Mengetok Pintu dan Yesus Cinta Semua Anak. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik siapkan amplop adik-adik masing-masing ya. Lalu di atas kanan adik-adik tulis nama adik-adik. Lalu tanggal hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kalau sudah, silakan adik-adik taruh dulu ya amplopnya. Kita mau berdoa dulu. Ayo, sikap berdoa yang baik gimana? Iya, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, sikap berdoa yang baik gimana? Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, kami sekarang ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu dan harum di hadapan-Mu, Bapa. Dan Bapa, kiranya juga Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Baik adik-adik, selagi persembahan dikumpulkan, mari kita angkat satu pujian, tabur waktu pagi. Adik-adik, sekarang Kak Desta akan menyampaikan sebuah pengumuman, yaitu pengumuman yang pertama, adik-adik sekolah minggu kita sampai minggu depan itu kita masih online ya adik-adik. Jadi adik-adik masih tetap beribadah di rumah. Nah, yang kedua yaitu karena pada masa
pandemi COVID-19 ini sangat rawan sekali terkena penyakit, kakak akan memberitahukan bagaimana caranya menjaga kesehatan. Yang pertama, adik-adik harus selalu rajin cuci tangan ya sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas. Nah, yang kedua, adik-adik harus memakai masker. Nah, adik-adik pakai masker sebelum ingin bepergian ke rumah ya adik-adik. Adik-adik harus bawa masker keluar ya adik-adik. Nah, yang ketiga yaitu adik-adik jaga pola makannya, makan makanan yang sehat dan bergizi ya adik-adik. Nah, yang keempat, adik-adik harus rajin berolahraga supaya imun kita tetap sehat dan imun kita tetap terjaga. Nah, yang kelima yaitu adik-adik jangan sampai begadang ya adik-adik, karena itu tidak baik untuk kesehatan adik-adik. Jaga pola tidurnya dengan baik. Nah, yang keenam, Kakak Desta mewakili guru sekolah minggu GKE Gloria mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 18 Oktober. Selamat ulang tahun ya untuk kalian yang berulang tahun di minggu ini sampai juga minggu depan tanggal 18. Nah, itu dulu ya pengumuman kakak pada minggu ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pisah kelas. Kelas kecil, kelas tengah, kelas PAUD, kelas besar, dan kelas remaja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Shalom teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Untuk memulai ibadah, marilah kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 02 dengan judul Suci, Suci, Suci. Mari kita katakan suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, suci,
Tuhan, terima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 dengan judul Mari Sebarkan Injil ke Seluruh Dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari berkata, keselamatan oleh Tuhan datang. Mari dan teruskan serta berkata, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhan Allah, hidupku berseri. Segala kunci bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan Dia datang. Mari dan teruskan serta berkata, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Terima kasih atas karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali berkumpul dalam ibadah kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami isi firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 dengan perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih."
Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Semuanya sehat-sehat saja? Hari ini kita akan bersama-sama mengumuli kebenaran firman Tuhan melalui Matius 22 ayat yang ke-1 sampai ke-14 dengan sebuah tema, dipanggil belum tentu dipilih. Nas kita tadi menceritakan bagaimana seorang raja yang mengadakan perjamuan pernikahan untuk anaknya. Ini adalah mewakili daripada Allah yang empunya pesta telah mengundang banyak orang dengan sukacita. Siapapun yang mau turut serta dipersilakan. Dan undangan itu sebenarnya ditujukan bagi setiap orang yang telah memiliki satu hubungan yang begitu dekat dengan dia. Sang empunya pesta juga telah menyediakan makanan yang terenak dan terbaik yang siap untuk disantap oleh para tamu undangannya. Namun kalau kita melihat dalam nas kita, apa yang terjadi? Justru orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Mereka terlalu sibuk. Diceritakan karena mereka ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, dan yang lebih fatal mereka menangkap, menyiksa, bahkan membunuh hamba-hamba yang disuruh mengundang itu. Sesungguhnya saudara-saudara, perumpamaan ini hendak menyampaikan bahwa Allah tidak pernah gagal menawarkan keselamatan kepada siapa yang diundangnya. Sebaliknya, tamu-tamu yang sudah diundang telah menolak tawaran tersebut. Orang-orang yang telah diundang tersebut memiliki alasan-alasan yang boleh dikatakan alasan yang lemah. Nampak? Hal yang demikian tidak jauh berbeda dengan alasan kebanyakan orang pada masa sekarang ini. Jika kita perhatikan, alasan-alasan tersebut hanya berkaitan dengan kekayaan materi dan juga kewajiban keluarga yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Allah. Akibatnya apa? Raja menyuruh pasukannya untuk membinasakannya, membunuhnya, dan juga membakar kotanya. Lalu hamba-hambanya yang lain diperintahkan untuk pergi keluar, mengajak yang lainnya, mengundang yang lainnya, yang mereka jumpai di jalan-jalan. Mereka adalah orang yang jahat atau orang-orang yang baik, terserah saja. Mereka inilah yang bersedia datang ke dalam pesta. Tetapi saudara-saudara, ada di antara para undangan tersebut yang datang itu ternyata seseorang yang tidak memakai suatu pakaian pesta, yang berpikir bahwa dia itu layak untuk datang ke dalam pesta itu. Dan tamu tersebut ternyata atau akhirnya disingkirkan. Mengapa dia disingkirkan? Karena tamu tersebut ternyata tidak mempunyai kesiapan sama sekali dengan baik untuk berhadapan, untuk datang dalam sebuah pesta. Perumpamaan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah telah menyampaikan undangannya untuk kita masuk dalam kerajaannya. Dan ingat, semuanya harus bersiap-siap dengan sebaik-baiknya. Karena undangan menuju kerajaan memang telah ditawarkan untuk semua orang, siapapun itu. Tetapi juga diingatkan, hanya sedikit orang yang bersedia untuk datang kepada Tuhan. Dan ada lagi, apakah mereka sudah sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya? Pada akhirnya, hanya bagi orang yang sungguh-sungguhlah, yang mempersiapkan datang ke pesta itulah yang akan ikut serta dalam perjamuan bersama yang empunya pesta. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Salam, selamat pagi, tetap semangat.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap tahtamu yang kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini, firman yang telah kami dengar serta tuntunan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berikan kami kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pandemi saat ini. Ya Bapa, doa kami jauh dari sempurna, tapi Engkau lebih mengetahui segalanya. Ajarkan kami senantiasa untuk taat kepadamu, seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Dan kami percaya